Membalikan keadaan keunggulan bagi Indonesia U20. Ya, ini sebuah gol yang memang Sebentar lagi jadi WNI, Sandy Walsh curhat ke media asing ingin segera debut. Proses naturalisasi Sandy Walsh untuk menjadi warga negara Indonesia masih harus melalui beberapa tahapan. Kondisi yang sama juga dialami oleh calon pemain naturalisasi lain, yakni Jordi Amat. Baru-baru ini Sandy Walsh kepada media Belgia KFA seperti dilansir dari Suara Pegaji, mengungkapkan soal proses naturalisasi yang dia jalani di Indonesia. Sandy mengatakan bahwa kecintaannya kepada Indonesia, negara leluhurnya, terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir saat menjalani proses naturalisasi. Meski kata Sandy, dia sudah jatuh cinta dan tertarik kepada Indonesia dan semua budayanya sejak 6 tahun lalu. Kecintaan terhadap budaya, bahasa, dan apa yang terjadi di Indonesia sudah tumbuh sejak 6 tahun lalu, kata Sandy Walsh. Sandy lalu bercerita saat berada di Indonesia, dia mendapatkan banyak pengalaman baru soal kerasnya sepak bola di Indonesia. Dia pun menegaskan punya banyak rencana di timnas Indonesia. Sementara itu terkait proses naturalisasinya, Sandy Walsh mengatakan saat ini dia tinggal menunggu untuk disumpah menjadi WNI. Dia pun menegaskan sangat ingin bisa segera disumpah menjadi WNI demi bisa membela timnas Indonesia di Piala AFF. Saya sangat menantikan itu. Pada akhir Desember, Piala AFF akan dimulai di Vietnam. Indonesia tahun lalu menempati urutan kedua. Tahun ini mereka ingin menang. Namun Sandy Walsh menyebut bahwa Piala AFF bukan agenda FIFA dan hal itu bisa membuat jadwalnya bentrok dengan klub Cafe Michelin. Piala AFF itu bukan jadwal FIFA, jadi klub tidak wajib melepas pemain. Saya berharap bisa debut sebelum Piala Asia di Qatar pada Juni 2023. Persiapan mewah Vietnam jelang Piala AFF, timnas Indonesia wajib waspada. Piala AFF 2022 bakal bergulir pada 20 Desember 2022 sampai dengan 16 Januari 2023. Timnas Indonesia ada di grup A bersama Thailand, Filipina, Kamboja, dan pemenang babak playoff antara Timor Leste dan Brunei Darussalam. Jelang hadapi turnamen paling bergengsi di Asia Tenggara itu, sejumlah tim langsung menggeber persiapan. Diketahui skuad Garuda bakal melakukan pemusatan latihan atau TC di Bali untuk menghadapi Piala AFF 2022. Namun, sampai saat ini belum ada kepastian siapa yang bakal menjadi lawan uji coba timnas Indonesia saat TC. Terakhir, timnas Indonesia menggelar uji coba 2 kali pada FIFA Matchday September 2022 silam, yakni melawan Curaçao. Di lain hal, musuh bebuyutan timnas Indonesia yakni Vietnam justru mengadakan uji tanding melawan salah satu klub Eropa. Tim yang dimaksud adalah juara Liga Champions pada tahun 1996-1997 yakni Borussia Dortmund. Melihat persiapan mewah itu, skuad Garuda tampak harus lebih waspada terhadap Vietnam. Meski tak satu grup, bisa saja keduanya bersua di semifinal atau bahkan final Piala AFF 2022. Selain itu, media Vietnam Total 24/7 juga ikut menyoroti timnas Indonesia yang kesulitan memanggil 2 calon pemain naturalisasi untuk Piala AFF 2022, yakni Jordi Amat dan Sandy Walsh. Total 24/7 menilai Jordi Amat dan Sandy Walsh belum tentu bisa membela timnas Indonesia sekalipun memegang paspor Indonesia. Penyebabnya karena Jordi Amat dan Sandy Walsh belum tentu mendapatkan izin dari klubnya masing-masing untuk membela skuad Garuda di Piala AFF 2022. Lantaran Piala AFF bukanlah agenda FIFA, jadi kesebelasan yang dibela Jordi dan Sandy tidak wajib melepas pemainnya. Menurut informasi terakhir, PSSI menghadapi banyak kesulitan untuk memanggil Sandy Walsh dan Jordi Amat. PSSI sudah mengirimkan surat ke Cafe Michelin yakni Sandy Walsh dan Jordi Amat JDT. Namun kedua klub itu mengabaikan permintaan PSSI. Lanjut dari media Total 24/7. Bakat sejak belia, rahasia throw-in maut Robby Darwish. Gelandang bertahan Persib Bandung, Robby Darwish kerap dipercaya melakukan lemparan jarak jauh di timnas Indonesia U20. Tak hanya di timnas, saat memperkuat Persib, Robby kerap dipercaya hal yang sama. Kemampuan Robby Darwish dalam aksi spesialisnya itu juga dibuktikan saat menghadapi timnas Moldova U20. Lemparan jarak jauh yang dilakukan Robby Darwish berhasil menjadi asis bagi gol kedua timnas Indonesia U20. Aksi Robby membuat kiper Moldova melakukan blunder karena gagal mengantisipasi arah bola hingga akhirnya dimanfaatkan baik oleh Muhammad Ferrari. Robby Darwish mengaku bahwa aksi lemparan jarak jauh tersebut sudah dilakukannya sejak usia belia.
Awal mulanya terjadi pada saat kompetisi Magma pada tahun 2010. Awalnya saat kompetisi Magma 2010 kalau nggak salah. Saya pertama kompetisi main ada out. Saya coba ambil langsung, coba throw in ke gawang, ternyata sampai, kata Robby. Saat itu juga lanjut Robby, pelatih selalu menginstruksikan untuk memanfaatkan kelebihan yang dimilikinya dengan melakukan lemparan jarak jauh yang berlangsung menuju ke gawang lawan. Alhamdulillah dari throw in banyak terjadi gol, jadi terbilang asis lemparan. Seloroh Robby Darwis sambil tersenyum. Robby bersyukur dengan keahlian yang dimilikinya itu. Terlebih lagi, tidak banyak pemain yang bisa melakukan lemparan ke dalam dengan jarak yang cukup jauh. Dia pun bertekad terus mendalami dan mempelajari lagi supaya throw in yang dia ciptakan tidak sia-sia sekaligus membahayakan tim lawan. Meskipun belum mendapatkan tanggapan tersendiri dari Coach STY perihal kemampuan throw in-nya, namun Robby Darwis mengatakan STY selalu memanfaatkannya saat di atas lapangan.